Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ada sebuah kejadian yang tidak mengenakan ya. Ini kejadian kriminal. Nah, kejadian kriminal itu ada yang kriminal, ada yang tragedi ya. Kalau kriminal itu ya sebuah perbuatan yang dilakukan oleh individu itu tanpa ada nilai-nilai filosofis yang di belakangnya itu ada yang dicederai begitu. Nah, kalau sudah sebuah tragedi itu sudah menusuk nilai-nilai kemanusiaan ya. Makanya nanti akan ada perbedaan, misalkan tatkala ada seseorang nyolong dengan pejabat nyolong ya, itu akan ada perbedaan tuh. Dalam pengertian seseorang itu yang bukan pejabat, masyarakat ya. Karena masyarakat itu ya masyarakat. Tatkala mereka itu misalkan memiliki kebutuhan yang tidak terpenuhi, kemudian tidak ada jalan lain yang mereka nyolong. Beda dengan pejabat, itu kan sudah tragedi kemanusiaan begitu. Nah, ada memang beberapa kejadian itu yang tatkala dia dilaksanakan oleh orang biasa itu seperti kejadian ya itu adalah kejahatan, cuman ya itu lumrah. Tapi tatkala ini dilakukan oleh pemuka agama misalkan, ini menjadi sebuah tragedi, bukan sudah menjadi kejadian kriminal saja. Nah, dan tragedi seperti ini itu banyak terjadi. Itu beberapa kali kita itu menyaksikan, misalkan ada kiai ya yang malah melaksanakan kejahatan terhadap santrinya, baik itu dalam hal material begitu atau hal seksual, atau misalkan kita lihat pendeta begitu ya di beberapa gereja tertentu pun demikian. Nah, ini banyak sekali lah terjadi tragedi-tragedi semacam itu. Dan sekarang ini kan di antara yang sedang diserang itu klan Ba'alwi, yaitu mafhum sudah pada tahu semua. Nah, makanya tatkala ada tragedi semacam itu yang dilaksanakan oleh klan Ba'alwi, ini menjadi senjata untuk menyerang satu klan tertentu. Kalau orang sedari awal sudah tidak suka dengan kiai, tatkala ada kejahatan yang dilakukan oleh kiai itu menjadi bahan serangan. Dan ini sebetulnya bukan wajar ya. Ya, kita katakan begini, ini sebetulnya wajar apabila itu keluar dari orang-orang yang memang bukan ahli berpikir. Karena ya orang-orang yang tidak ahli berpikir itu kan gampang termakan narasi, gampang termakan oleh logical fallacy. Nah, yang mana keadaan seperti ini sangat dijadikan dijadikan keuntungan oleh beberapa pihak tertentu yang memang memiliki motif-motif tertentu di belakangnya. Nah, ini ada satu channel tuh namanya si Z siapa gitu ya, namanya channel itu. Ini menjadi salah satu bukti yang mengeksploitasi suatu kasus untuk menyerang satu klan tertentu atau untuk menyerang musuhnya begitu. Ini kita lihat ya. yang dia bikin tuh seperti apa. Nah, saya itu memperoleh informasi itu, kemudian saya terinspirasi dari Liga Klasemen Korupsi Indonesia. Itu kan netizen itu sangat kreatif, alhamdulillah, kreatif dan kritis ya dalam hal korupsi ini. Klasemen terupdate Liga Korupsi Indonesia, nomor 1 Pertamina 968,5 triliun, PT Timah 300 triliun dan seterusnya. Nah, di sini saya tadi katakan tragedi ya. Jadi kok pejabat malah nyolong. Nah, dan yang dijadikan klasemen di sini itu bukan suku, tetapi perusahaan begitu. Yang memang sedari awal perusahaan itu dia tidak ada nilai manusia yang secara tertanam ada di dalamnya. Jadi kan nggak ada orang sedari awal lahir itu sudah pegawai Pertamina, nggak ada. Ya nggak ada itu. Itu kan silih berganti, ada pensiunnya. Beda dengan suatu suku, beda dengan suatu klan. Itu sedari lahir sudah begitu. Secara cepat dan ringkas itu membuat pencarian di Google mengenai kasus-kasus pelecehan seksual, pemerkosaan atau predator seks dari klan Habib Alwi, kemudian
kita bikin klasemen Nah, ini liganya. kan menunjukkan ada kebencian ya di dalam hatinya, menunjukkan adanya kebencian. Jadi tatkala ada liga korupsi, saya langsung dengan cepat mencari Mbak Alwi. Kenapa cuma Mbak Alwi? Kenapa orang Jawa nggak dicari? Kenapa orang Sunda nggak dicari? Kenapa orang yang lain lah ya? Nggak dicari juga sekalian begitu. Coba kamu cari fam kamu ke atas tuh sampai 28 keturunan ke atas, fam kamu apa? Coba cari tuh, jangan-jangan ada kasus perkosaan yang dilaksanakan sama fam kamu begitu. Kenapa seperti itu? Ini cara yang kampungan ya. Kita lihat nih. Ini hanya beberapa saja yang hanya 4 ya yang saya tampilkan di situ dengan jumlah korban yang lumayan, bahkan fantastis ini. Bentar, ini hanya 4 yang ditampilkan atau jangan-jangan cuma dapat 4? Yang pertama adalah nomor 1 peringkatnya. Ya Habib sudah, saya Hasan nggak Assegaf. mau nerusin membaca itu, baca sendiri tuh, ada di situ. Nah, ini adalah cara yang kampungan, cara yang tidak menunjukkan adanya kejernihan berpikir. Saya tuh tadinya mau menampilkan ada sebuah video, ini bagus ya. Ini kita ke pinggir dulu sedikit ya sebelum kita masuk lagi ke sini. Saya tuh lihat ada video. Ini ada 2 orang tua ya. Bule nih, orang Amerika nih. Ada 2 orang tua, di belakangnya itu ada anak, masih kecil anaknya, mungkin umur 4 tahun baru bisa ngomong ya. Umur 4 tahun atau umur 5 tahun lah, baru bisa ngomong. Itu masih pakai child seat itu. Mungkin di bawah 5 tahun umurnya. Nah, itu masuk ke drive thru kan, masuk ke tempat mesen makan ya, pakai mobil tuh. Nah, si bapak sama si ibunya ini pesan kopi ya. Saya pesan kopi begitu. Nah, kedengeran sama anaknya. Bilang anaknya itu, "Mami, I want a cookie." Mama saya itu pengen kue begitu. Ya cookie lah ya, taulah. Apa bahasa kitanya? Ya cookie lah. Pengen kue. Kata orang tuanya begini, "Kita punya kue di rumah, nanti aja kalau udah nyampe rumah makan di rumah," begitu, makan kue. Terus si anaknya itu balas ya, bilang gini, "Kita juga di rumah punya kopi. Terus kenapa mama juga beli di sini kopi kalau di rumah punya kopi," begitu. Nah, itu orang tuanya keduanya itu saling lihat begitu ya, si ibunya yang ngelihat ke suaminya, suaminya ngelihat ke ibunya, ketawa begitu. Nah, setelah gitu oke lah. Kita minta kita beli cookie sekalian begitu, kita beli kue sekalian. Nah, itu conversation yang sederhana ya. Tetapi ini menunjukkan ada nilai di situ. Bahwa tatkala kita sudah menerapkan suatu pola pikir, suatu argumen, maka argumen itu harus terus dipakai. Argumen itu harus ajeg ya, harus lurus. Nah, ini perbedaan antara kultur di kita dengan kultur di barat lah, katakan begitu. Jadi kultur di barat itu mereka itu lebih open minded, sehingga tidak bisa suatu aturan itu dia hanya berlaku pada satu kasus tapi tidak berlaku pada kasus yang lain, begitu. Nah, ini di dalam agama nanti sebetulnya ada juga yang seperti itu ya, yang mana nanti ada di taksis dan lain sebagainya. Cuman ini kita berbicara secara umum kan, kita berbicara secara nilai-nilai yang ditanamkan. Nah, ini berbeda dengan di kita. Kalau di kita itu biasanya kalau orang tua punya aturan, yang mana aturan itu hanya berlaku buat si anak, tidak berlaku buat orang tua. Kemudian tatkala si anak ini membantah kepada orang tuanya, itu suka dikatakan, "Kamu itu mau bantah sama orang tua ya," begitu. Jadi logikanya nggak dipakai, yang dipakai itu otoritas. Nah, ini menurut saya adalah salah satu kultur kenapa kita itu kurang kritis di dalam berpikir. Dan si Z ini salah satu korbannya. Kalau dia bukan salah satu penyebarnya begitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau pola pikirnya seperti ini ya, ada seseorang nih, suatu individu, yang mana individu ini melaksanakan sebuah perbuatan kriminal. Ya, which happens to be yang kebetulan si pelaku kriminal ini dia bisa ditarik keadaan umumnya menjadi keadaan umum tertentu. Kalau dilihat dari pekerjaannya, misalkan seseorang itu bisa dilihat apakah dia polisi atau tentara atau dia itu seorang guru. Kalau dilihat dari segi status sosialnya, misalkan dia bisa jadi RT, bisa jadi RW, bisa jadi ustadz, bisa jadi kiai. Kalau dia dilihat dari sukunya, misalkan bisa Jawa, bisa China, bisa orang Palembang begitu ya, yang punya orang Minang misalkan, yang memiliki
apa namanya, satu suku tertentu. Kalau ditarik kepada V misalkan ke atas, ya bisa dia itu keturunan dari apa namanya, Majapahit, bisa keturunan Ba'alwi, Habaib, Sayyid dan lain sebagainya. Nah kemudian perbuatan satu apa namanya, individu ini atau beberapa individu ini itu diambil apa namanya, diambil hukum umumnya untuk menyerang suatu pribadi tertentu. Nah ini adalah perbuatan yang tidak elok ya. Ini perbuatan yang barbar di dalam berpikir. Tidak bisa dilaksanakan. Itu kan ada nama apa namanya? Ada nama logical fallacy-nya sendiri tuh yang suka orang bilang apa? Strawman fallacy atau ad hominem fallacy begitu. Itu kan sudah suka dibilang-bilang. Kalau di dalam ilmu mantik itu sufastoh ya. Itu sesuatu yang bukan apa namanya? Bukan hujah sama sekali ya, malah itu bukan sufastoh, itu nanti bisa dilihat dari segi tidak ada formatnya, jadi tidak masuk syakal sama sekali. Karena itu biasanya yang diambilnya itu juz'i, jadi memakai syakal pertama tetapi apa namanya, qodiyah atau muqaddimah kubronya itu tidak memakai sur kulli tapi memakai sur juz'i, yang mana itu tidak akan mengeluarkan natijah sebetulnya. Nah jadi ala kulli halin ya, berpikir sehat ini tidak ditemukan pada seseorang yang seperti si Z ini. Dan kalau misalkan kita mau tarik lebih umum, kita juga bisa mengatakan bahwa sebetulnya apa ya, kejadian-kejadian seperti ini bukan hanya terlihat dan terlibat dari klan Ba'alwi saja. Ini kalau misalkan kita lihat ya, ini sudah saya cari. Contoh misalkan seperti kasus pencabulan atau kasus predator Habib. Predator Habib. Nah, ini keluarkan, ini yang dimaksud nih. Kejadian ini dimaksud. Kita ke informasi lain pemirsa, tim Puslapor dijadikan Mabes Polri liga bersama begitu ya. Lafor Polda Jateng. Nah ini nih. Ini semuanya, ini baru nih 4 hari ya, 16 jam yang lalu. Ya orang ini. Yang mana tadi sudah dikatakan ada 4 kan? Itu kejadiannya beberapa tahun yang lalu. Tim gabungan nah kemudian kalau misalkan kita mau lihat juga ya, nih kasus perkosaan Jawa. Jangan Jawa lah, kita katakan Sunda begitu ya, atau Bandung lah, ada nggak keluar tuh? Ini ada nih kemarin tuh ya, lihat sendirilah, nggak usah saya sebutin. Nggak ada yang Habib ini, nggak ada yang Habib. Ini kasus pemerkosaan. Kita lihat Jombang. Tuh, keluar tuh. Nggak ada yang Habib. Nggak ada yang Habib. Lihat sendiri. Kasus pemerkosaan Kiai. Ada. Ya, pribumi ini. Nggak ada yang Habib. Sampelnya lebih banyak tuh. Ya. Kemudian kita lihat lagi nih kasus pemerkosaan ya udahlah, cari sendiri lah ya, itu sudah saya kasih patternnya ya. Nah ini kasus pemerkosaan Ustadz mana Ustadz tuh ada, cari tuh, bukan Ba'alwi ya. Ini yang seneng siapa? Wahabi. Wow, lihat Wahabi itu nggak ada yang nggak ada yang melaksanakan lah, kata siapa? Wahabi itu ada yang ngelaksanain, cuman kadang-kadang itu tidak diekspos. Cuman kalau mau diekspos kita lihat Arab Saudi Wahabi kan? Nih, sexual harassment Saudi Arabia. Nih lihat. Nih. Ya kita tahu juga banyak TKI yang jadi korban juga di sana. Sama siapa? Ya sama orang Arab. Apa mereka itu di sana di Arab Saudi? Wahabi.
Ya, mau apa? Ya Allah, ini cara kampungan ya. Buat apa bikin-bikin video kayak gini? Ini kita terusin lagi ya sebentar lagi nih. Pertama adalah nomor 1 peringkatnya Habib Hasan Assegaf, Majelis Nurul Mustafa, Kota Jakarta, korban ratusan. Sumbernya juga saya cantumkan ya. Kemudian kasus yang terbaru, oh iya, Habib Hasan Assegaf ini Majelis Nurul Mustafa itu sudah meninggal dunia. Dia itu juga yang menghina Bilal. Bilal. Apa deh terusnya ke sini lah. Lihat sendiri nanti ya. Korbannya 31 diharapkan melapor begitu. Kemudian juga di 2 tahun terakhir ini peringkat 3 adalah Habib Ali Jindan. Kalau tidak salah dari kota 2, kemudian dari begitu yang 1, 2, 3, 4, 5 yang begitu ya, yang itu butuh diteliti lah, yang kecil, bukan kecil-kecil, mohon maaf. Kasus itu korbannya 16 santri. Begitu, jadi klasemennya begitu. Tentu ada banyak kasus yang kecil, bukan kecil-kecil, mohon maaf. Kasus dengan kuantitas korban yang 1, 2, 3, 4, 5 yang begitu ya, yang itu butuh diteliti lagi kalau mau sepenuhnya kita membuat klasemen Liga Predator Seks Klan Habib Alwi secara lengkap begitu. Termasuk itu tadi tuh ada apa lah kok seperti itu ya. Kalau mau ini apa ya? Ini klasifikasi berdasarkan apa? Lah kok ada cacat pikir juga ya. Yang tadi saya katakan begitu. Jadi kalau misalkan kita ini mau memakai satu pola pikir, maka kita harus konsisten di dalam memakai pola pikir tersebut begitu. Terus kenapa cuma Mbak Alwi saja yang dipakai? Kiainya kok nggak disebutin sekalian begitu ya? Ustadznya kok nggak disebutin sekalian begitu? Makanya kan kenapa kita itu suka lihat oknum. Coba tadi ini ya, kalau misalkan kita kita lihat kita cek sekali lagi nih ya, yang Habib Predator nih, Predator berusia ini nggak ada yang pakai nggak ada yang pakai nama Habib yang resmi loh ya, yang tahu yang tahu etika jurnalisme begitu. Nih, modus bejat ada bujuk rayu predator seksual di Jepara. Nah, ini baru nih si KBN Nusantara bilang Habib, seorang pemuda mencabuli 31 anak di bawah umur. Seorang pemuda. Kembali di Apa Kabar Indonesia pagi pemirsa, 31 orang-orang yang ngerti terhadap terhadap seorang pemuda berusia 21 tahun jurnalisme itu nggak ada yang bilang Habib kalau mau memberitakan perkara yang seperti ini. Nama aslinya saja loh itu kan seharusnya samarkan begitu ya. Terlepas dari beberapa kasus yang mana memang di dalam kekerasan seksual ini seharusnya kan dikasih tahu namanya, kemudian dibukakan, nggak usah pakai masker begitu ya untuk social shaming. Dalam pengertian bahwa kalau orang ini tahu mengenai jurnalistik, mengenai jurnalisme, itu nggak bakalan, jangankan untuk menyebutkan femnya. Karena mereka nggak ada kaitannya sama sekali. Untuk menyebutkan namanya pun tidak akan begitu, nggak bakalan. Itu kalau tahu jurnalisme. Ya karena orang ini bego ya. Tolol itu. Ya orang ini gimana ya, bego. Jadi kalau misalkan mau nih ambil juga nanti klasemen begini dan begitulah. Sebagaimana yang saya katakan ya, kalau di luar negeri itu pikirannya udah lebih ya orang-orang barat itu ya, mereka itu lebih ajak. Makanya kenapa sekarang kita itu ya banyak orang-orang yang mudah termakan sama narasi-narasi busuk seperti ini. Nah, bukan berarti saya mengatakan oh ini adalah perbuatan benar, enggak ya. Dan kenapa mereka itu kalau misalkan mengatakan bahwa Pak Alwi ini adalah keturunan Rasulullah SAW kok minta tes DNA? Nah, orang ini jangan-jangan dia bukan Pak Alwi, kenapa nggak dites DNA dulu begitu? Ya, jadi ini sudah mencederai beberapa perkataan mereka sendiri. Kenapa tatkala seseorang ini mengaku misalkan habaib atau terkenal sebagai habaib, mereka tidak meminta persyaratan yang ketat? Apalagi di dalam perkara-perkara seperti ini. Tapi kalau misalkan tatkala mereka cukup dengan pengakuan, tetapi tatkala ada seseorang ini mengaku sebagai dzurriyyahnya Rasulullah SAW atau pesanannya lah dzurriyyahnya siapa, Sidna Ubaidillah begitu, kenapa meminta syarat yang macam-macam? Jadi ini sudah nggak ajak pola pikirnya. Nah, ya saya katakan tadi mungkin ini sudah termasuk didikan lingkungan si orang ini begitu ya, atau kita secara keseluruhan. Cuman ya ala kulli halin begini, saya ingin membacakan satu hadis ya, yang mana memang ini sudah menjadi fitnah.
Dan ini hadisnya terkenal ya. Ini hadisnya hadis siapa ini? Hadis Sunan Abu Dawud. Sekali lagi saya tidak mengatakan apa yang dikatakan apa yang diperbuat Habib itu benar ya. Enggak sama sekali. Kalau misalkan dia Habib, saya percaya enggak? Saya enggak bakalan bela. Ya saya percaya aja dia Habib begitu. Terus ya Habib yang apa? Habib yang berbuat kriminal. Ya terus apa begitu? Ya. Jadi masalah ya memang sedari awal kalau Siti Fatimah itu kata Rasulullah SAW itu mencuri, saya akan memotong tangannya, berarti kan ada kemungkinan tuh, karena apabila syaratnya itu disebutkan itu biasanya secara lughah itu berarti masyruutnya mungkin. Jadi syaratnya mungkin ya masyruutnya pun mungkin, biasanya seperti itu. Berarti kan mungkin tuh ada ahlul bait yang secara akli ya ahlul bait yang melaksanakan kriminal begitu. Itu jinayah. Sangat mungkin sekali, dan ini memang ada hadis ya dari Rasulullah SAW ini mengenai fitnah. Ini saya tidak akan membacakan semuanya. Di dalam suatu hadis dari Sunan Abu Dawud, ini nomor berapa ya hadisnya? Hadis nomor 4242. Dikatakan beginilah supaya langsung, ini mengenai fitnah. Summa fitnatus sarra, kemudian akan ada fitnah yang namanya fitnah sarra. Nah, fitnah sarra ini berarti fitnah itu apa? Fitnah itu ujian yang mana menjadikan banyak orang terjerumus ke dalam kesesatan. Nah, fitnah yang pertama itu ada di dalam Sahihul Bukhari Kitabul Fitan, itu mengenai kepemimpinan, mengenai khalifah kan. Itu fitnah pertama tuh. Ini akan terjadi fitnah-fitnah lagi yang mana diantaranya itu fitnatus sarra. Dikatakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhanuha min tahti qadamai rajulin min ahli baiti, yang mana asapnya itu dari bawah kedua telapak kaki satu orang laki-laki yang dia itu min ahli baiti, dia termasuk ahlu baitku. Jadi dia dari ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakhanuha dalam pengertian apa? Percikannya begitu kalau kita itu ya. Asapnya, permulaan terjadinya fitnah ini. Nah, yaz'amu annahu minni wa laisa minni, yang mana dia itu menyangka bahwa dia itu minni dariku wa laisa minni, dan dia bukan dariku. Nah, ini kalau orang yang tidak memahami hadis dan tidak membaca syarahnya akan mengatakan ini adalah kelompok orang-orang yang mengaku zuriyahnya Rasulullah SAW, padahal bukan. Enggak seperti itu penjelasannya. Lihat bahasanya ini. Isbat pertamanya, rojulun min ahli baiti, dia adalah seorang laki-laki dari ahli baitku. Berarti dia itu betul dari keturunannya Rasulullah SAW. Yang mana yaz'amu annahu minni wa laisa minni, yang mana dia itu punya sangkaan bahwa dia dariku tapi dia bukan dariku. Nah, ini apa maksudnya? Tanakut dengan yang pertama. Tidak tanakut, tidak kontradiksi dengan yang pertama. Ini masalah akhlak. Dia itu menyangka bahwa akhlaknya itu sesuai denganku, padahal akhlaknya tidak sesuai denganku. Wa innama awliya'il muttaqun tsumma yastalihun nasu ala rajulin kawarokin ala sila'in. Nah, ini ini nanti akan kita buat sendiri ya. Cuman ini sudah ada sudah ada nubuahnya dari Nabi Muhammad SAW bahwa akan ada keturunan Nabi Muhammad SAW yang mana itu min ahli baiti, kata Rasulullah. Memang dia itu adalah keturunanku, tetapi dia itu menyangka bahwa dia itu akhlaknya sama denganku, atau misalkan ada di dalam sunnahku, tapi sebetulnya dia tidak. Di situ orang yang pertama kali menjadikan ada fitnah terhadap Islam, ini menjadi fitnah besar begitu. Dan kalau misalkan memang yang dimaksud tadi di sini adalah memang betul-betul Ba'alwi, ya itu salah satunya begitu. Ya mau gimana? Makanya kenapa kita itu disebutkan di dalam beberapa literatur ya, kalau misalkan ada habaib, ada ahlul bait, bahasanya seperti itulah ya, ahlul bait itu yang umum lah, atau zuriyahnya Nabi Muhammad SAW yang melaksanakan kesalahan, yang melaksanakan dosa begitu. Kita itu melihatnya lain dengan orang lain yang melaksanakan dosa. Nggak bisa sama melihatnya. Dalam pengertian, ya itu adalah sebuah kesalahan, ya itu adalah sebuah kriminal, tetapi yang melaksanakannya ini bukan hanya Ba'alwi ya, ini zuriyahnya Nabi Muhammad SAW secara umum loh. Zuriyahnya Nabi Muhammad SAW secara umum, ini ada perasaan yang harus kita lebihkan daripada kepada orang lain begitu. Lain ini adalah cucunya Rasulullah SAW. Kalaupun misalkan harus harus dihukum, hatta misalkan hukuman mati sekalipun, tetap ini kita harus ada sayang begitu. Tetap lain ini mau bagaimanapun ya. Jadi kesalahannya tetap salah, memang betul.
kemudian ini menjadi fitnah lah ya. Cara berpikir si Z ini, cara berpikir kampungan begitu, tidak ilmiah sama sekali. Ini logical fallacy yang mana apabila orang berpikirnya seperti ini bisa menjadikan fitnah menjadi lebih luas, padahal ini hanya kelakuan individu saja yang hanya membakar rasa benci yang sudah ada dari awal begitu. Ini mudah-mudahan bisa menyadarkan kita semua. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.